Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Spradi, teman-teman semua. Kita dari Podcast Bersuara dan KNPI Bangka Belitung telah hadir dan dibersamai oleh Bapak Doktor muda kita, Bang Zamzani. Gimana kabarnya, Bang? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih, Bang, udah bergabung di Podcast Bersuara dan KNPI Bangka Belitung. Dan pasti juga sudah ada sosok abang kita yang paling keren. Beliau ini staf sus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada Bang Jo Hadi. Gimana kabar, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Jo dan Bang Zamzani udah hadir. Seperti teman-teman semua, kita hari ini akan berbicara tentang masa depan. Masa depan yang pastinya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki calon-calon pemimpin yang luar biasa. Nah, namun banyak sekali hal-hal yang memberikan pemuda maupun pemudi kita itu yang akan menghambat, dan itu adalah tantangan serta ujian yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, sejauh manakah peran mereka dan aksi gerak nyata mereka untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Bang Zamzani, boleh Bang sapa-sapa seperti kita di Podcast Bersuara dan di Pangkal Pinang Bangka Belitung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Kevin. Siap. Podcast Bersuara yang hari ini berada di podcastnya Pemuda KNPI Bangka Belitung. Kami punya podcast ini terbuka untuk semua pemuda. Nanti kita undang semua pemuda-pemuda yang potensi untuk bercerita di podcastnya Pemuda yang di hostkan oleh Podcast Bersuara nanti ya. Biasa gitu ya. Teman-teman, apa kabar semua pemuda di Bangka Belitung? Semoga kita dalam keadaan sehat, baik, dan bisa berpikir untuk membangun provinsi yang kita cintai ini. Mari bersuara untuk negeri kita. Dan nanti kita akan bincang-bincang tentang masa depan, tadi kata Bung Kevin. Karena kalau pemuda ya selalu bicara masa depan. Kalau yang sudah tua kayak Bang Staf Sus ini bicaranya masa lalu. Ya. Gitu nanti. Berbicara Staf Sus, otomatis Pak Dokter, terima kasih atas sapaannya ke seperti kita semua. Itulah kalau Pak Dokter muda itu selalu menginspire kita, sehingga kita para pemuda dan pemudi Bangka Belitung itu dapat trigger yang luar biasa dari sesosok Bang Zamzani. Pak Staf Sus, bagaimana Bang Jo melihat pemuda, dan boleh dong sapa-sapa seperti kita di Program Suara dan Podcast Suara KNPI Bubble ya? Ya. Luar biasa. Monggo. Oke, selamat siang, salam pemuda. Salam pemuda. Jadi kami mewakili pemerintah Provinsi Bangka Belitung mengucapkan terima kasih sudah diundang di Podcast Bersuara Pemuda KNPI Bangka Belitung hari ini. Ini perdana bagi saya. Karena memang di bidang saya organisasi dan kemasyarakatan. Ya, bidangnya di organisasi dan kemasyarakatan, Bung Kevin, Bung Zamzani. Kalau kita melihat, memang usia pemuda saya tidak lagi usia pemuda. Ya. Oh ya? Iya. Kalau Arifin lihat ini masih 16 lah Bang. Usia sudah kepala 5. Wow, tetapi jiwa masih pemuda ya Bang? Jiwa masih muda, Luar karena dulu biasa, kita pernah juga bergabung di KNPI pada waktu zaman Orde Baru. KNPI Babel apa? Bangka ya? ya. Jadi kita pernah satu alumnus bersama-sama, terjadi memang perubahan antara Orde Baru dengan reformasi seperti ini. Dan seperti kita ketahui bahwa hari ini juga 55%, hampir 60% itu hari ini generasi diisi oleh milenial. Wow. Nah, di Republik ini ya. Nah, tentu peran pemuda harus didorong. Harus didorong di depan. Iya. Karena memang kami melihat di Provinsi Bangka Belitung yang sebentar lagi akan memasuki usia yang ke-26, 25 tahun. Ya. Tepatnya pada tanggal berapa itu, Bang? Tanggal 20 November tahun 2000. Itu Bangka Belitung menjadi provinsi. Nah, artinya bertepatan juga nanti dengan 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda. Dua agenda besar ini akan dirayakan. Nah, tetapi perayaannya mungkin tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, karena memang hari ini kita ketahui walaupun dalam keadaan kita efisiensi anggaran, kita diminta untuk sederhana. Ini perintah Pak Gubernur nanti supaya pelaksanaan hari jadi Provinsi Bangka Belitung itu sederhana.
sederhana, tetapi tidak mengurangi arti seremonialnya, tidak mengurangi kegembiraan kita bahwa Bangka Belitung ini sudah menjadi provinsi dalam usia 25 tahun. 25 tahun ya. Jadi perjalanan ini panjang. Banyak. Saya dulu salah satu tokoh yang ikut perjuangkan untuk menjadi provinsi Bangka Belitung. Tetapi opsinya berbeda. Ada yang pengen menjadi provinsi. Nah, kami dulu pengennya otorita. Ya. Nah, ternyata pilihan masyarakat pada waktu itu tokoh-tokoh presidium memilih untuk menjadi provinsi. Oh, luar biasa banget ya Bang Jo ya. Nah, kita Dan itu otomatis perannya pemuda Bangka Belitung saat itu juga itu luar biasa banget ya Bang Jo ya, sebenarnya. Betul, perannya pemuda itu luar biasa. Artinya memang pemuda memang ujung tombak lah. Ujung tombak ya. Seperti Pak Dokter kita ya, yang pasti juga kayaknya terbentuknya provinsi Bangka Belitung. Apakah ada peran Pak Dokter Zamzani saat itu? Masih belajar. Masih belajar. Ya. Masih pelajar. Masih belajar ya. Ya. Nah, sedangkan ini Pak Dokter melihat Bangka Belitung yang kita bisa bilang merupakan provinsi yang cukup sangat bisa diperhitungkan ya di kancah nasional ya. Kalau dari tingkat literasi juga kita cukup bagus ya. Bagaimana pemuda-pemudi kita juga banyak datang ke perpustakaan. Dan kalau melihat juga kalau di hal-hal yang berkompetisi tingkat nasional juga itu banyak pemuda Bangka Belitung menorehkan prestasi yang luar biasa ya Pak Dokter ya. Bagaimana melihat pemuda di masa yang akan datang kalau di provinsi kita tercinta, Bang Zamzani? Ya, sekali lagi saya ingin bilang seperti ini. Provinsi ini provinsi kepulauan. Provinsi kepulauan itu provinsi yang tidak disinggahi ya secara langsung, sehingga orang perlu alasan kuat untuk datang ke provinsi kita. Nah, ini artinya kita memerlukan SDM yang siap selalu inovasi untuk punya alasan yang hebat, kuat agar orang datang. Apa sih alasan orang datang ke Bangka Belitung? Karena ini provinsi kepulauan. Nah, sehingga anak muda hari ini harus berpikir tentang inovasi. Lalu dari mana itu harus dimulai? Harus dimulai dari diri sendiri. Harus memulai dari membenahi diri sendiri. Setelah mampu membenahi diri sendiri, barulah mulai berpikir bagaimana membenahi lingkungan terdekat. Mulai dari keluarga, lingkungan yang ada di desa, sampai dengan pada lingkungan di daerah Provinsi Bangka Belitung. Kalau kita lihat potensi anak muda Bangka Belitung sangat berpotensi. Di kancah nasional, bahkan dari masa sejarah bangsa Indonesia, anak muda Bangka Belitung juga luar biasa. Contohnya Diva Nusantara Aidit, Dan Aidit, itu juga orang Bangka Belitung gitu kan. Dan ada Prof Yusril, ada Pak Ahok ya. Terus di kancah pendidikan juga ada Profesor Sofyan Effendi yang mantan rektor UGM, sekarang rektornya UMY Jogja juga orang Bangka, orang Belitung. Ada Pak Antasari Azhar juga ya. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau kita belajar dari mereka bagaimana masa depan pemuda Bangka Belitung, saya kira akan cerah apabila pemudanya mau bersatu. Ya, nah, jadi maksud Bang Zamzani, pemuda kita sekarang ini yang mengalami always be backward itu karena tidak ada persatuan di antara mereka. Karena belum adanya wadah pemersatunya. Mungkin belum menjadi perekat wadahnya. Nah, hari ini KNPI Bangka Belitung hadir sebagai perekat pemersatu pemuda Bangka Belitung. Kita menginginkan pemuda bersatu. KNPI ini menjadi rumah keberhimpunan, rumahnya tempat berkumpulnya pemuda, rumahnya bagi generasi muda yang terbuka 24 jam ya. Ya, 24 jam terbuka, dan di sekretariat KNPI itu ada kopi, ada teh, dan jadi itu yang pasti gratis atau berbayar nih? Gratis ya, luar biasa banget. Terus Seperadi semua ya. Jadi kalau Seperadi ya ada komunitas dan ingin berkisah, bisa langsung datang ke kantor KMI Babel ya Bang ya. Ada kopi, kopi gratis. Kita menginginkan adanya kolaborasi juga dengan pemerintah daerah itu kan, untuk membangun generasi yang berdaya sesuai dengan tagline-nya Pak Gubernur itu kan, menjadikan Provinsi Bangka Belitung ini berdaya. Saya juga terima kasih kepada staf susnya yang di bidang organisasi dan masyarakat, Bang Johari, yang luar biasa Bang Tim, terima kasih Bang Tim. Masih yang siap itu kan, yang siap untuk menjadi mitra strategis kita. Dan juga kami Bang Jo juga tidak segan-segan untuk menjadi mitra kritis pemerintah daerah. Artinya dalam beberapa kebijakan yang sesuai
yang dianggap kami tidak sesuai, ya kami juga siap menjadi mitra kritiknya pemerintah gitu kan. Artinya pemuda bukan hanya mengiyakan saja apa yang dijalankan pemerintah. Kalau itu sudah dikeluar dari koridor untuk pembangunan daerah yang kami anggap ini adalah kepentingan pemuda masa depan, ya kami akan kritisi pemerintah daerah, tapi mengkritik untuk membangun ya, bukan mengkritik jadi untuk ada menjatuhkan. balancing ya Bang Ada Zamzani. balancing. Ya tidak mesti apa yang dikatakan semuanya benar. Nah, kita kan harus melihat aspek kebermanfaatan. Apakah ini bermanfaat untuk masa depan pemuda atau tidak? Kalau tidak bermanfaat, ya kita siap menjadi pengkritik. Ya, siap dikritik. Artinya bukan ya generasi pemuda harus berpikir kritis, masa depan, Bang, ya. berpikir kritis. Kita ini provinsi kepulauan yang sumber daya alamnya kaya, yang kita juga belum kaya. Ya. Tapi semoga hati kita kaya Bang. Ya. Nah, tetapi kita harus kaya dengan sumber daya alam yang kaya, gitu kan. Lalu bagaimana caranya? Ya mari kita sejahtera bersama. Karena dengan menjadi pemuda yang sejahtera, kita bisa berpikir untuk mengembangkan provinsi ini. Tapi kalau kita ngopi ngerokok aja susah, gitu kan. Bagaimana kita berpikir mengembangkan daerah? Betul banget. Iya. Karena manusia itu ada kan karena berpikir ya Bang Zamzani. Karena berpikir. Bang Jo, ini menarik banget itu dari Bang Zamzani itu kan terkait bahwa pemuda juga harus punya sense untuk memberikan kritik ke pemerintah sehingga itu ada keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah ya. Nah, kira-kira Bang Jo apakah siap menerima tantangan dari Bang Zamzani dan KPN Babel dan pemuda Bangka Belitung agar ada hal-hal yang ternyata kebijakan ini tidak pro dengan rakyat? Apakah siap untuk berkolaborasi dengan pemuda di Babel? Monggo. Iya, jadi sebelumnya memang saya juga terkejut diminta Pak Gubernur untuk menjadi salah satu staf khusus ya yang ngurusi masalah organisasi dan kemasyarakatan. Luas ini. Ya, mungkin dasar background saya dulu aktivis. Nah, artinya tadi yang disampaikan oleh Bung Zamzami sebagai ketua KNPI Babel itu benar. Dulu waktu saya jadi aktivis, yang nggak punya rumah itu ialah Ormas dan LSM. Saya pernah membentuk rumah dulu namanya Almaba. Rumah Almaba. Aliansi LSM Ormas Bersatu Bangka Belitung. Wow. Ya. Waktu itu saya ingat gubernurnya zaman Pak Rustam Effendi. Rustam Effendi ya. Sudah lama banget dong. Sudah lama. Nah, KNPI ini rumah mereka ialah UKP. Ya. Artinya organisasi kepemudaan baik itu under bawah partai ya, semuanya nyatu di KNPI. Tinggal diarahkan kemana nih? Ya, UKP ini oleh Bung Zamzami. Nah, kami siap sebagai mitra KNPI, mitra pemuda, mitra ormas, mitra LSM, mitra media. Ya, dikritik kita siap, memberikan masukan juga kita siap, jadi orang tua juga kita siap. Ya, kita jangan alergi dengan kritik. Ya, karena apa? Kritik ini sifatnya membangun. Ya. Nah, ini kita tekankan bahwa saya hadir, saya siap 24 jam, diminta dimanapun, ya, untuk bersama-sama duduk dengan kalangan pemuda, kalangan ormas, kalangan LSM, kalangan media, kalangan OKP, untuk membahas bagaimana Bangka Belitung ini ke depannya. Karena usia ini sudah tidak main-main lagi, 25 tahun. 25 tahun ya. Kalau kita manusia itu kan biasanya 25 tahun itu sudah waktunya menikah ya. Sudah waktunya menikah dan sudah mandiri. Sudah mandiri ya. Iya. Jadi dari aspek segala ketuntasan sudah tuntas ya sebenarnya ya Bangka Belitung. Mestinya begini, mestinya memang harus sudah tuntas. Karena 25 tahun perjalanan ini panjang. Ya. Panjang sekali. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi pikiran Pak Gubernur bersama kami. Kedepannya 5 tahun ke depan ini Bangka Belitung akan dibawa kemana? Ya. Nah, kita ketahui bahwa hari ini tadi Bung Zamzami sudah menyinggung ya bahwa kita ini kaya, tapi belum kaya. Nah, sumber daya alam kita luar biasa besar. Ya. Tetapi kekayaan ini belum dinikmati oleh masyarakat Bangka Belitung. Nah, inilah yang jadi PR kita. Kami mestinya harus duduk nih dengan organisasi-organisasi di luar pemerintah untuk membahas bagaimana ke depannya, pola apa supaya Bangka Belitung ini sejajar dengan provinsi yang maju. Kita berkembang baru provinsi ini. Jadi perlu banget ada sinergisitas, kolaborasi ya pemerintah provinsi ya. Begitu Bang Zamzani, memang hal yang kebaikan ini antara pemerintah dan kita yang di KNPI Bangka Belitung dan pemuda masyarakat Babel ya harus memang kita selalu support ya Bang ya. Dan melihat
perjalanan KNPI Babel Bang dan pemuda di Bangka Belitung. Sejauh mana sebenarnya peran pemerintah Abang yang udah belalang buana di kepemudaan, support total atau masih setengah-setengah Bang, sehingga menghambat gerak pemuda di Bangka Belitung? Kalau kita bicara tentang apa sih yang disupport pemerintah untuk KNPI, karena KNPI kan bicara untuk pemuda, gitu kan. Saya kira masih kalau bicara anggaran masih bicara tentang anggaran anak desa, belum bicara tentang anggaran pemuda Bangka Belitung. Ya ini karena ya kita maklumi dengan kondisi hari ini sisi anggaran pemerintah dalam keadaan efisiensi dari segala bidang. Tapi kita tidak 100% mengharapkan itu. Dan ke depan bagaimana KNPI bisa mandiri dan bisa membentuk usaha. Nah KNPI sendiri sedang merancang sebuah usaha yang kita namakan dengan BUMP, Badan Usaha Milik Pemuda. Wow. Wah, kalau ini bukan negara dalam negara kan? bukan. Kalau pemerintah pusat punya BUMN, pemerintah daerah punya BUMD, KNPI Babel punya BUMP. Punya BUMP. Bang Jo, itu Pemprov jangan kalah dengan KNPI Babel nih, ya kan? KNPI Babel aja punya BUMP. Kakak kira Pemprov punya BUMD. Nanti BUMD. Ya, dan kita berharap bisa kolaborasi dengan BUMD Bangka Belitung. Amin. Dalam membangun kekuatan ekonomi pemuda. Tapi melihat dari jawaban Bang Jo tadi, sepertinya sinergitas itu bakal kuat ya, terbangun ya Bang? Ya, mudah-mudahan Pak Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi Bangka Belitung mendengar dan menyaksikan podcast kita dengan Pak Staf Sus ini, dengan Bang Jauhari, bahwa KNP Babel menginginkan persatuan yang perlu dapat dukungan dari pemerintah daerah. Karena kalau kita lihat dari rekayasa data, ada 490.000 pemuda yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Ini potensi yang luar biasa. Nah, 490.000 pemuda ini pasti di antara mereka, di antara kita nanti yang pemuda, itu akan menjadi estafet selanjutnya dalam kepemimpinan. Kalau mereka sudah benar berpikir, sudah benar bertindak, saya kira akan membawa perubahan lebih besar untuk provinsi ini menjadi provinsi yang berdaya. Lalu pertanyaan sederhananya, bagaimana sih konsep provinsi berdaya? Berdayanya apa saja? Nah, ini kan perlu kita rumuskan bersama, bahwa provinsi ini adalah provinsi kepulauan yang memiliki sumber daya alam di bidang kelautan, selain pertambangan. Kalau kita bicara tentang ekonomi pasca tambang, itu sudah bahasa klasik. Bahasa klasik ekonomi pasca tambang, karena sumber daya alam bahan yang tidak bisa diperbarui. Nah, pertanyaannya, sejauh mana pemerintah mendukung program sumber daya alam ini untuk diperbarui? Tidak mungkin dia ada perbarui timah itu pasti akan habis pada waktunya. Tetapi kita masih punya potensi lain yang sebelum kita maksimalin. Nah, pemerintah daerah bersama generasi muda aja berpikir bahwa kelautan kita masih potensi yang luar biasa. Bagaimana nanti program strategis ke depannya adalah program pemanfaatan tentang kelautan bersama pemerintah daerah dan pemuda. Konkretnya seperti apa Bang Zamzani program itu? Konkretnya gini, kita belum banyak mendengar konsep nelayan modern yang digagas oleh anak muda. Kita belum ada misalnya pembuatan perahu nelayan yang diusung oleh anak muda yang bisa diakses, yang safety-nya seperti apa, yang mudah, sehingga anak muda tertarik untuk nelayan. Lalu ada anak muda yang mengelola hasil tangkapnya. Dan ini kan perlu kolaborasi. Pemerintah hanya membantu grup nelayan misalnya kan, yang itu biasa-biasa saja, mungkin belum ada inovasinya. Ke depan bagaimana pemerintah berkolaborasi dengan pemuda, yang bisa mengarahkan pemuda bisa produksi kapal, bisa produksi mesin kapal sendiri, bisa produksi alat tangkap sendiri. Dan ini kan perlu, jangan hanya bisa kolaborasi tentang inovasi alat tambang, ya, tapi alat tangkap itu juga perlu kita pikirkan bersama ke depan, sehingga anak muda tertarik untuk ikut serta dalam membangun ekonomi biru yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Nah, karena kalau kita bicara tentang hibah anggaran support pemerintah, harusnya kita akan berpikir terbalik ke depan, bagaimana mensupport anggaran untuk pemerintah. Itu yang paling benar. Jadi pemuda akan berpikir memberikan anggaran kepada pemerintah, membantu pemerintah untuk mengembangkan sumber daya manusia bersama-sama, gitu kan. Contoh misal kita lihat dulu di zaman gerakan pemuda pada masa lalu, ada yang punya konsep secara konseptual intelektualnya, berpikir konsep-konsep negaranya. Ada yang berpikir tentang bagaimana mendapatkan uangnya. Ada yang berpikir tentang bagaimana politik kebangsaannya. Mereka ini kolaborasi bersama, bareng membangun bangsa Indonesia. Nah, kita juga harus mencontohi itu dengan tema Sumpah Pemuda yang sebentar lagi kita laksanakan ulang tahunnya, ya kan, Sumpah Pemuda
itu digalakkan atas dasar ingin memisahkan diri dari penjajahan dan ingin merdeka. Lalu muncul gerakan Sumpah Pemuda yang dipelopori oleh Budi Utomo. Ada juga yang dipelopori oleh Hos Cokroaminoto yang berpikir tentang bagaimana konsep keuangannya. Ada juga yang berpikir bagaimana konsep intelektualnya. Ya, ada yang menjalankan. Ini kan jadi keren. Semua aspek bersatu. Holistik ya. Yang punya uang sumbangsi uang, yang punya pemikiran sumbangsi pemikiran, yang punya tenaga sumbangsi tenaga. Dan kita menginginkan pemuda seperti itu. Dan kita berharap pemerintah menjadi mitra strategis kita untuk mencapai tujuan pemuda yang hebat. Dan itu menarik kan kalau melihat pemuda yang abang ganyang-ganyangkan, yang abang proyeksikan bahwa pemuda bakal lebih approach-nya itu terkait dengan mereka sebagai di dunia perikanan mereka lebih dekat gitu ya, dan mereka lebih merasa nyaman bekerja di situ. Nah, tapi kan faktanya sekarang pemuda kita itu banyak menghabiskan waktunya tidak pada hal-hal yang produktif. Terlihat banget kalau kita lihat di Kota Pangkal Pinang, itu di warung-warung kopi yang menjamu, dan mereka itu banyak banget menghabiskan waktu kurang lebih 24 jam hadir di warung kopi dan kafe-kafe itu. Hanya mendengar DJ gitu kan, sambil mereka healing iya, tetapi proses healing itu banyak menghabiskan waktu yang tidak produktif. Nah, sedangkan abang tadi programnya itu lebih pada yang agak sedikit ke masa-masa laluan. Apa sih? Kayak ngejaring ikan, bikin anak muda itu malas. Nah, seperti apa abang melihat ini biar pemuda lebih nyaman untuk bisa berkontribusi di perikanan dan kelautan? Salah nggak kita ngopi? Nggak salah, gitu kan? Salah nggak kita ngumpul? Nggak salah. Cuman manajemen saja saya kira. Nah, yang kedua, kita perlu adanya wadah. Wadah pelatihan. Sekira pemerintah melalui BLK, Bang Jo ya. Ke depan kita merumuskan pelatihan yang bareng-bareng dengan KMPI. Jadi irisannya ke BLK ya kalau BLK ya? Balai Latihan Kerja itu kan, biar nanti mau disampaikan kepada Pak Gubernur Pak Jawari, biar BLK itu bisa bareng-bareng kerjasama dengan KMPI Bubble, dan mungkin kita juga dalam waktu dekat akan berkunjung ke BLK. Yang hari ini BLK sedang pelatihan barista ya, baru dimulai hari ini, pelatihan kopi dan beberapa bidang itu. Juga terima kasih pada BLK telah memberdayakan pemuda Bangka Belitung. Kalau kita menilai kenapa anak muda seperti itu, ini tren ya, saya kira tren ngopi. Nah, di saat ada warung kopi atau kafe resto yang buka, itu pasti meledak sekali. Ya, saya kira karena anak muda perlu wadah lain. Nah, wadah yang hari ini tersedia ya wadah warung kopi. Wadah warung kopi yang banyak, sehingga mereka arahnya ke situ. Nah, yang kedua ini lingkungan. Nah, lingkungannya yang belum mendukung. Nah, kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung. Sebenarnya sangat gampang sekali ya. Karena di setiap daerah, setiap desa itu sudah punya anggaran. Punya anggaran. Nah, kalau di setiap desa-desa itu punya program yang mengarahkan kepada ekonomi kreatif dan inovatif, yang itu bisa dijalankan bersama dan mendapat dorongan kuat dari pemerintah. Pemerintah sudah memberikan alokasi anggarannya, tinggal pembinaan SDM-nya. Nah, berarti juga ada yang kurang mungkin kalau saya lihat hari ini. Pemerintah di desa itu kurang dekat dengan pemudanya. Nah, wah, itu PR luar biasa banget ya, iya, Bang. karena yang ngumpul di situ mayoritas itu bukan anak kota, tapi anak-anak dari desa. Anak-anak dari desa yang berkumpul di kota. Nah, tapi kalau di desanya sudah ada tempat yang juga bisa menjadi tempat berkumpul mereka untuk mengembangkan yang representatif gitu, Bang. Saya kira perlu dimulai, perlu dimulai. Nah, salah satu contoh mungkin itu sekarang sedang saya buat di desa saya, kan? Di mana tuh, Bang? Di Desa Air Anyer. Ya, saya sedang membuat percontohan usaha. Di situ bagi anak muda. Ada 5 unit usaha yang sekarang saya dirikan, itu khusus untuk anak-anak muda melalui BUMDes. Kita punya peternakan ayam betelur, kita punya budidaya ikan, pembesaran ikan, pembenihan ikan, kita punya pabrik pakan, kita punya agen pabrik pakan sama agen alat sembako yang itu ada di Desa Air Anyer. Teman-teman bisa datang ke situ untuk melihat contoh. Banget ya, Bang. Jadi ya. Itu dan konkret ya. Betul Bang. Itu konkret nyata dan aksi nyata banget ya dari sesosok pemuda KNPI Bang Jo. Ini tadi kan Bang Sudani itu ada memberikan bahwa dari kita dengan banyaknya pemuda yang katanya ngopi gitu ya, kumpul-kumpul. Ternyata itu adalah salah satu fakta bahwa wadah yang hadir bagi pemuda Bangka Belitung itu warung-warung kopi, kafe-kafe gitu ya. Nah,
banyak banget wadah-wadah ruang aktualisasi diri pemuda itu masih sangat minim, Bang. Oke. Nah, kira-kira di masa-masa sekarang ini apa Pak Gub kita, pemerintah provinsi bisa menghadirkan ruang-ruang yang representatif, Bang, untuk aktualisasi diri pemuda kita? Oke, jadi kembali saya sampaikan berita baik ini ya, bahwa hari ini pemerintah pusat melalui proyek strategi nasional, program strategi nasional, itu ada yang namanya Koperasi Desa Merah Putih. Merah Putih. Dari 393 desa se-Bangka Belitung itu sudah terbentuk KDMP-nya. KDMP. Ya. Nah di situ dibangun gerai-gerai, ya, mulai dari apotik, sembako, kerjasama dengan PT Pos, dengan Bulog, dengan ID Food, Kimia Farma dan sebagainya. Nah ini bisa dimanfaatkan karena pengurus KNPI Babel ini sampai tingkat kecamatan, yang direkrut juga pengurusnya dari desa, kelurahan. Nah nanti kami butuh peran dari kawan-kawan KNPI ini, anak muda ini, untuk menjalankan bagaimana gerai unit usaha di desa tersebut jalan. Ya, ini kan butuh pemikiran anak-anak muda. Nah kemarin mock up-nya, percontohannya ada 2 tempat. Di mana, pertama di Belilik, desa Belilik dengan desa Keciput di Belitung. Ya, 2 tempat ini nanti Bung Zamzami bisa study bahwa Studi tiru ya. iya studi tiru bahwa kawan-kawan pengurus DPD KNPI Babel kedua tempat mock up tersebut. Yang kedua, tadi Bung Zamzami nyinggung nih terkait masalah kelautan. Iya. Ya. Nah, alhamdulillah juga kami pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga mengejar kegiatan PSN ini untuk dibawa ke Bangka Belitung. Alhamdulillah kita dapat Kampung Nelayan Merah Putih. Kampung Merah Putih di mana tuh, Bang? Iya, ada 4 titik kita dapat. Di Tukak Sadai, kemudian di Perok, di Sungai Padang, sama Kampung Baru Manggar, Beltim. Jadi Iya. Bangka dan Belitung ada ya? Ada 2, jadi 4 mock up dari 35 tahap kedua. Ini akan dikerjakan tanggal 26 sampai 28 ini survei dari Kementerian KKP. Nah, Kampung Nelayan Merah Putih ini lengkap akan dibangun. Ada sarana bengkel kapal. Ya. Kemudian ada pengolahan UMKM hasil dari hasil laut. Ya. Ada cold storage portable. Ya, dan ini akan menciptakan lapangan kerja. Ya, artinya peran dari pemuda KNPI Bangka Belitung itu sangat dibutuhkan. Ya, jangan sampai nanti program baik ini nggak main-main anggarannya. Satu KNMP itu 22 miliar. Wow, keren. Besar sekali ya, Bang, itu, Bang, ya? Besar sekali. Ya. Nah ini alhamdulillah kita dapat 4 titik. Nah nanti saya akan ajak ketua DPD KNPI Babel bagaimana pemuda lewat KNPI bisa membantu, bisa mensupport Kampung Nelayan Merah Putih ini. Ya. Nah di situ semua disiapkan fasilitasnya. Kayaknya relate, Bang, ya, dengan program yang Bang Zamzani tadi Betul, bilang. betul. Luar biasa banget, Sangat relate semua. Iya. Artinya hari ini jangan kita berpikir kepada sektor tambang, Iya. tapi pemerintah juga sudah mengarahkan pasca tambangnya seperti Sudah apa. prepare, Bang, ya. Sudah. Jadi kalau ekonominya bangkit dari desa, otomatis desa hidup, anak-anak desa ini nggak mungkin ke kota lagi. Ya. Kalau sarananya lengkap semua di situ, sudah hidup perputaran ekonominya, ada Koperasi Desa Merah Putih, ada KNMP Kampung Nelayan Merah Putih, semuanya dibangun fasilitasnya oleh pemerintah pusat. Jadi yang maju itu tidak hanya di kota Pangkal Pinang aja ya, Betul, kalau kita di betul, Babel ya. Jadi betul. di desa-desa, di kabupaten itu bisa maju. Betul. Jadi alhamdulillah kita bersyukur Bangka Belitung mendapat 4 titik. Tidak seluruh wilayah mendapat. Karena tergantung rajin tidak kita ke pusat, melobi ke pusat. Ya. Kunci di situ. Nah, saya kebetulan mimpin tim ini melakukan lobby ke pusat. Gitu. Luar biasa banget ya, Bang Johari. Jadi ini kayak gayung bersambut ini Bang Zamzani ya. Nah, Bang, melihat pemuda kita yang begitu luar biasa dan dukungan pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga itu sangat apik sekali. Ketika ada pemuda di depan Abang nih, ini kita sudah di masa-masa akhir podcast kita. Apa yang ingin Bang Zamzani sampaikan pada pemuda, Bang? Bagi pemuda Bangka Belitung,
mari kita jadikan KNP ini sebagai wadah berkumpul. Itu yang pertama, kita kumpul dulu. Setelah kita berkumpul, mari kita bercerita, ngobrol, kita satukan visi dan misi kita untuk membangun Bangka Belitung. Kita bersatu, sebatang lidi tidak akan pernah kuat. Tapi kalau lidi ini kita kumpulkan bersama dan kita jadikan sapu lidi yang kuat dan kokoh dan terikat menjadi satu, kita enak untuk menyapu, kita enak untuk melibas, kita enak untuk kejar orang, dan enak semuanya kalau sudah bersatu. Ya, jadi makanya kami punya wadah di samping itu sebagai wadah tempat ngopi, dan programnya banyak yang bisa kita jalankan, sangat banyak sekali. Dan kita punya pengurus yang luar biasa ya, di jajaran wakil ketua itu jajarannya luar biasa sekali. Termasuk nanti di program media kita akan rekrutmen 2 orang wartawan profesional yang khusus untuk memberitakan berita yang ada di desa, potensi yang ada di desa, di bawah naungannya Bung Ucup yang beliau juga sebagai ketua JMSI. Saya sangat terbantu dengan beliau yang hari ini juga menggalakkan bagaimana suara pemuda di tingkat desa didengar, potensi pemuda di tingkat desa didengar, dan mereka akan kita beri kesempatan untuk bersuara, gitu kan? Karena Bangka Belitung butuh mereka, Indonesia butuh mereka. Jadi pemuda harus bersatu, Bang. Harus bersatu. Itu poinnya, itu seperti semua saudara semuanya ya. Itu luar biasa, Pak Dr. Zamzani udah memberikan kita motivasi yang luar biasa. Bang Jo, boleh di hadapan Bang Jo Seperadi, itu adalah pemuda dan pemudi semua. Apa yang ingin Bang Jo sampaikan juga, apalagi memperingati Hari Sumpah Pemuda kita nanti, Bang? Ya, jadi sekali lagi kami pemerintah Provinsi Bangka Belitung berharap benar daerah ini maju dari pemuda. Amin. Ya. Kalau pemudanya maju, insya Allah kedepannya Bangka Belitung maju. Banyak potensi yang bisa digali. Kami pemerintah akan menyiapkan sarana, menyiapkan pendampingan. Ini harapan kami, karena banyak sekali program-program pusat yang perlu pendampingan pemuda. Karena kalau orang tua mendampingnya, Pak Bung, ya, kalau orang tua mendampingnya sudah kalah cepat, kalah gerak, ya, dengan pemuda. Dan program-program ini banyak yang bisa dimainkan, ya, termasuk koperasi sudah bisa memberikan penambangan kepada kawan-kawan yang punya organisasi, ya, ini banyak. Kemudian tadi BLK itu dikerjasamakan dengan dinas tenaga kerja, itu bisa dilakukan pelatihan. Barista yang sudah disinggung tadi, saya sudah berapa kali mengirim KP-KP yang kekurangan barista lewat Disnaker Kipabel. Mereka dikursuskan kemarin di Belitung, ya. Ini yang sekian kalinya, Bung Zam. Artinya kami pemerintah Bangka Belitung tidak tinggal diam, akan mensupport semua kegiatan pemuda yang positif, ya, untuk positif. Pesan kami lagi satu, jauhi narkoba. Jauhi narkoba. Karena kalau sudah terkena narkoba, otak pikiran kita sudah nggak keruan lagi, sudah tidak fokus lagi. Nah, sudah benar itu. Ya. Jauhi narkoba, dekati gadis dan janda. Jauhi narkoba, dekati gadis dan janda. Terima kasih Bang Jo, Bang Zamzani, luar biasa banget. Jadi Sama-sama, buat Bung Kevin. pemuda, seperadik saudara semua, kita begitu yakin bahwa pemuda Bangka Belitung merupakan senjata-senjata yang akan siap menyiapkan dirinya menjadi calon-calon pemimpin, karena seyogianya kita semua adalah pemimpin, namun setiap apa yang kita lakukan akan menjadi pertanggungjawaban kita semua. Sukses, salam pemuda buat Bangka Belitung semua. Terima kasih Bang Zamzani, Bang Jo. Sama-sama. Sekian, Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.